syaitan. Itu bisa kita kenali. Ahaduha utawi salah satu dari yang 7, annahu sesungguhnya setan iku yanha selalu mencegah, melarang sapa setan, melarang hu ing seseorang anit taati untuk berbuat taat. Itu yang pertama. Sekarang fa'in asomahullahu minhu, fa'in asoma kalau melindungi hu ing man sapa Allah Ta'ala minhu dari khiyal, amaro lantas perintah sapa setan hu ing insan atau menungso bitaswif dengan cara menyuruh untuk memperlambat atau bermalas-malasan. Jadi kalau setan menyuruh orang itu untuk berhenti taat, lantas orang itu tidak mengikutinya, setan juga membisiki hal lain. Ya wis nek taat kamu tidak mau berhenti, ya sudah bermalas-malasan saja dalam hal taat. Itu perintahnya setan kalau orang itu terhindar dari dibujuk untuk tidak taat, dia terhindar, dia perintah untuk bermalas-malasan dalam bertaat. Sekarang kalau untuk bermalas-malasan juga orang itu selamat, fa in salimahullah, kalau memang Allah menyelamatkan orang tadi, sekalipun dibisiki suruh bermalas-malasan dia tetap semangat, amaro perintah juga setan membisiki hu ing insan bil ajalah dengan cara terburu-buru. Artinya apa? Jadi orang ini bagaimanapun supaya orang itu punya sifat tergesa-gesa ketika berbuat baik. Itu tipu muslihatnya setan. Jadi pertama diajak untuk tidak taat, dia nggak kojet, artinya selamat. Diajak untuk bermalas-malasan, dia nggak mau, artinya selamat. Nah, setan membisiki lagi dengan sifat keterburu-buruan. Gagian, cepetan, amal bagus. Supaya apa? Bahwa sifat ajalah itu setan andil agar ketaatannya itu ada hal negatif di dalamnya. Sekarang fa inna jahu kalau menyelamatkan hu ing man sapa Allah Ta'ala minhu dari ajalah atau dari setan yang menyuruh ajalah untuk terburu-buru, amaro menyuruh pula sapa setan hu ing abad bit itmamil amali untuk menyempurnakan amal, tapi muroatan ada unsur over. Jadi ya wis awakmu amalnya sudah bagus, suruh bermalas-malasan nggak mau, suruh terburu-buru nggak mau, ya sudah sempurnakan amal taatmu dengan hebat, tapi ada sekelip sifat riya, sekelip sifat ujub, sekelip sifat over. Rumangsa bagus, rumangsa baik, rumangsa wis sempurna. Nah, ini tipu muslihat dari kubu sebelah begitu lembut. Sekarang fa'in hafidhohu, kalau disuruh over, disuruh ujub, disuruh riya, tidak terpengaruh orang tersebut. Fa'in hafidhohu, kalau melindungi hu ingman sapa Allah Ta'ala minhu dari setan, adkhola setan memasukkan alaihi kepada orang itu al ujuba ing merasa takjub karena sudah bisa menyempurnakan amal yang bagus. Suruh takjub dengan aktivitas amalnya. Ini suruh bangga entah untuk pribadi atau di kalangan temannya atau di kalangan lingkungannya. Fa'in ro'a kalau melihat sopo syaitan minatallahi ta'ala alaihi, bahwa orang itu betul-betul terbebas dari semua sampai ujub, dia tidak terbesit, tidak terkena, amaro setan membisiki huing insan bil ijtihad, kongkon serius disuruh bersungguh-sungguh
fisirri ing dalam mengejar rahasia taat itu hasilmu apa? Kamu sudah hebat-hebat mujahadah, ngajimu sudah luar biasa, riadohmu sudah puncak. Coba rahasia dari aktivitas positifmu itu apa? Kejar terus supaya bingung tujuannya, supaya kabur orang itu karena nggak menemukan sir. Bahwa sir itu suatu makna yang tidak banyak diketahui oleh siapapun, itu pengertiannya sir. Sir itu adalah sirun min asrorillah. Jadi belum usah dikejar, tapi setan memerintahkan itu supaya bingung. Ketika amalnya sudah baik terus, bagus terus, sempurna terus, tapi dia mengejar sirnya nggak ketemu-temu, akhirnya kan putus asa. Nah, itulah maksud terbesarnya kubu sebelah dalam merayu dan menggoda kita sebagai anak Adam. Waqala, dan setan selalu bisiki kepada orang tersebut, innallaha ta'ala sayudhiruhu alaika, nanti juga kamu akan keluar karomahnya, keluar keistimewaannya, keluar sirnya, terus kamu cari. Kamu sudah hebat, sudah luar biasa. Yuridu, menghendaki sopo setan, bidalika, dengan bisikan-bisikan tadi, ciria naria, agar supaya aliran frekuensi gelombang ria itu masuk dalam jiwanya orang tersebut. Fa iniktafa, kalau seseorang itu ngalap cukup atau betul-betul tawakal bi ilmillahi, dengan ilmunya Allah, setelah sudah menyempurnakan amalnya, terus dia pasrah totalitas kepada Allah, ya naja, orang itu akan selamat. Maksudnya tidak menginginkan entah hasilnya apa, terserah Allah. Yang penting saya sudah melaksanakan, entah mau diterima ataupun tidak, itu bukan wilayah kita. Nah, baru orang itu selamat. Tapi kalau sudah mengejar, nanti endingnya muncul keistimewaan ini, muncul karomah ini, muncul keistimewaan ini, lah nanti endingnya itu celaka. Nah, makanya di sini wa iniktafa bi ilmillahi ta'ala naja, baru orang itu kriterianya terbebaskan dari tipu muslihat kubu sebelah. Fa ilam yuti, kalau tidak mematuhi sopo man atau insan hu ing setan, fisyai'in, dalam hal apapun, mindalika, dari semuanya, dari mulai ajalah, taswib, ria, ujub, dan lain sebagainya, kullihi, semuanya dalik. Terus wa ajaza, dan lemah sopo setan anhu, untuk menggoda insan. Waqala, terus ngomong setan lahu kepada insan tersebut, la hajatalaka, kalau sudah tidak bisa diproyek, si insan tadi, manusia tadi sudah nggak bisa diproyek oleh kubu sebelah, dia ngomong la hajatalaka, wah sampean ke orang penting buat saya, nggak butuh sampean, saya nggak butuh mendekati sampean, saya nggak butuh bisiki sampean. Ini artinya sudah putus asa sendiri kubu sebelah. Ila hadal amali annaka in khuliqtas sa'idan, kalau kamu memang diciptakan sebagai orang yang beruntung, lam yadurruka tarkul amal, tetap bisiki Kang Pani. Kalau kamu diciptakan sebagai orang yang ahlus sa'adah, orang yang bakal beruntung di akhirat atau bahkan dunia dan akhirat, ya sekalipun kamu tinggalkan amal soleh, ndak ngefek. Itu hebatnya iblis di situ. Kalau kamu tercipta, ditakdirkan sebagai orang yang beruntung, walaupun kau meninggalkan amal soleh, tidak ngefek kau meninggalkan amal soleh. Kan gitu Kang Asep? Tipuannya, jebakannya begitu. Jebakan Batman-nya itu luar biasa. Wa in khuliqta syaqiyan, sekarang kalau kamu diciptakan sebagai tercipta, ditakdirkan orang yang celaka, orang yang tidak beruntung, yalam yang kafiluhu, buat apa kamu berbuat taat?
nek uripmu bakal celaka sok emben kanggo apa taat, nggo apa ngaji, nggo apa ibadah. Nah, ini hebatnya kubu sebelah untuk memberi warna dalam gelombang arus pikiran jiwa manusia. Fa'in asomahu, kalau sampai betul-betul Allah menjaga, melindungi orang itu minhu dari tipu muslihat syaitan yang begitu lembut, wakola tetap dia dawuh lahu kepada setan itu, ngomong lahu kepada orang tadi, ana abdun wa alal abdi imtisalu amri sayyidi, saya juga hamba, saya juga patuh pada juragan saya, Tuhan saya, majikan saya, wasayyiduhu utawi sayyidnya saya, Tuhannya saya, kata iblis nih, yaf'alu ma yasha, sekarpe dewe. Tuh, mulane sampean kudu paham, Gusti Allah juga sekarpe dewe, wayahkumu mayurid, Allah akan menghukumi atau menentukan apa yang Allah mau. Naja, maka selamat orang itu minhu dari tipu muslihat setan, bitaufiqillahi dengan bimbingan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa illa, kalau tidak, halaka, orang itu tetap celaka. Nah, ini intinya. Sehebat apapun aktivitas positif kita tidak boleh lupa bahwa semua pergerakan, semua aktivitas yang kita jalankan itu juga merupakan taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan murni hasil kinerja kita. Faslun fi hadar minan nafas. Pasal ini menerangkan tentang bahayanya sisi nafsu yang ada pada diri kita. Qala dawu sapa Imam Ghazali rahimahullahu taala wa radhiya anhu. Al-aik utawi hambatan yang keempat, tadi kan 3, ada 7 nih. Yang 3 sudah diurai. Utawi hambatan yang nomor 4 adalah an-nafsu. Lafad an-nafsu. Nanti nafsu uraiannya banyak. Summa alaika, terus wedya sapa sira bil hadar kelawan bener-bener takut minha dan nafsi, dari nafsu kita sendiri. Kenapa? Fa innaha, sesungguhnya nafsu iku ad-darrul a'da, musuh yang paling membahayakan. Musuh dalam selimut yang paling membahayakan adalah nafsu kita sendiri, keinginan kita sendiri. Ketika keinginan tidak bisa dikontrol oleh aturan-aturan yang benar lewat kitab Allah, lewat hadis-hadis Rasul, lewat hikmatul ulama dan aulia, maka nafsu kita akan kurang terkontrol, akan menjadi liar sehingga tidak bisa dikendalikan. Wa ila juha, utawi ngobati, menerapi atau mensiasati nafsu, iku aksarul asya, obat yang paling sulit. Dandani nafsu itu paling abot, paling berat. Musuh yang paling berbahaya ya juga nafsu. Obat yang paling sulit itu ngobati nafsu. Li'anaha, kenapa nafsu itu sulit diobati? Kenapa musuh yang paling berbahaya? Li'anaha aduun min dakhil, musuh dalam selimut. Musuh kalau di dalam diri kita sendiri itu yang paling sulit untuk ditaklukkan. Makanya kerusakan apapun kalau sudah digerogoti dari dalam orang sendiri, maka akan lebih mudah untuk dijatuhkan. Musuh yang paling berbahaya itu orang dalam. Ya iya. Walisu utawi maling idza kana min ahlil bait. Seorang maling, seorang pencuri, seorang perampok kalau dari keluarga sendiri, azat, maka akan sulit opo al hailah fihi, untuk menanganinya susah. Kalau pencuri itu berada dalam diri kita sendiri,
Untuk mengeluarkan si pencuri itu susah. Untuk mengeluarkan perampok dalam diri kita sendiri itu paling susah. Kalah blenak, apa maning keluarga, waduh wis beban moral. Padahal wa'azuma dan berat sekali opo dororuhu bahayanya pencuri. Wali annahalan karena sesungguhnya nafsu aidon iku aduun mahbubun. Nafsu juga musuh yang sangat dicintai. Musuh sih musuh, tapi menyenangkan gitu loh. Luar biasa. Sedep gurih nafsu itu. Padahal tahu itu musuh, tapi menyenangkan. Wis weruh wong wadon ki membahayakan, tapi delengan kok aduh nyenengaken hati. Wah, berat. Nah ini nafsu itu adalah aduun mahbubun, musuh yang betul-betul menyenangkan. Sangat sulit ini. Ketika punya musuh kok musuhnya itu menyenangkan, wah memang berat untuk diobati. Wal insan utawi manusia secara umum iku amun buta an aibin mahbubihi, buta untuk bisa mengkoreksi kesalahan kekasihnya yang disenangi. Jadi untuk mengoreksi orang yang dicintai itu berat Kang Asep. Tidak objektif. Ya artinya tidak objektif. Tuh. Sejelek-jeleknya orang yang kita cintai tetap kita tutupi loh Kang Asep. Tetap kita tutupi. Karena apa? Itu kita cintai. Nah, makanya di sini insan itu buta melihat kekurangan kekasihnya, ya nafsu itu. Ya, untuk menekan nafsu supaya betul-betul dipreser oleh diri kita itu kita nggak kuat karena itu kekasih kita yang cinta pada nafsu itu. Berarti kan itu Kang Asep. Layakadu hampir-hampir yaro layakadu yaro, hampir-hampir tidak ada aib sekali pada nafsu. Jadi manusia hampir-hampir tidak memandang celah aib pada sebuah nafsu sifat yang ada dalam diri kita. Anaknya indah, bagus, enak, menyenangkan, itu semua. Sehingga nggak ada ruang celah negatif sedikit pun. Itu. Wala yabsuruhu, bahkan manusia tidak bisa melihat atau mengenali kekurangan nafsu itu sendiri karena sudah menjadi mahbub. Sumal hailah, maka utawi untuk memanage, untuk melarikan diri atau untuk memusuhi nafsu di amriha dalam urusan nafsu, ciri-cirinya antal jamaah, kamu harus bisa mengontrol haing nafsu, dikontrol bili jamil takwa, dengan kontrol ilmu. Nafsu hanya bisa dikontrol oleh kontrol ilmu, harus bisa dikendalikan dengan ilmu. Sebuas apapun binatang buas ketika dilatih, toh bisa jadi profesional, patuh pada majikannya. Iya, sebuas apapun binatang buas ketika dilatih untuk menjadi pemburu yang profesional kan bisa. Kayak anjing, harimau, burung garuda, dan lain sebagainya, sekalipun itu notabene binatang buas. Tapi ketika dikontrol, dikendalikan dengan ilmunya, maka bisa patuh binatang buas itu. Begitu juga nafsu. Sebuas apapun nafsu, kalau kita mampu mengontrolnya, mampu mengendalikannya dengan kendali ilmu yang sebenarnya, maka nafsu juga bisa akan patuh pada ilmu itu sendiri. Wal waroi, dan akan patuh nafsu itu pada kewiraian. Jadi kalau wirai itu derajat yang paling tinggi, ibtidaiyahnya itu adalah qanaah. Ibtidaknya wirai itu qanaah. Ibtidanya aja luar biasa sulitnya, apalagi intihaknya, apalagi finishnya. Jadi finishnya qanaah itu wirai. Jadi kalau qanaah itu tidak nyerempet barang haram,
ya tidak mau nyerempet barang makruh, tapi kalau sudah waroi, meninggalkan barang mubah, takut kejerumus hal-hal yang negatif. Itu wirai kelasnya seperti itu. Meninggalkan hal-hal yang mubah karena khawatir terjerumus oleh hal-hal yang negatif, entah itu makruh ataupun subhat ataupun haram. Kalau qanaah masih levelnya menjauhi dari hal-hal haram, hal-hal subhat. Tapi kalau sudah wirai, tarkul mubah. Makanya bibit qanaah itu wirai. TK-nya ya qanaah tadi, awalnya TK dulu, terus setelah meningkat terus baru bisa menjadi wirai. Nah, yang bisa mengendalikan nafsu itu satu ilmu, kedua karakter kesederhanaan. Wirai opo onone nombo ing pandum. Tidak protesan lah istilahnya. Tur blengang kluan. Tidak berkeluh kesah. Itu ciri-cirinya orang qanaah begitu awal-awalnya. Tujuannya apa? Liyahsula, supaya berhasil laka buat Anda opo faidatul imtisal, hikmah sampean taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu hikmahnya mengendalikan nafsu itu agar faedahnya taat itu betul-betul murni dikontrol dengan kontrol ilmunya Allah. Wal intiha, dan betul-betul bisa mempreser nafsu itu sendiri atau berhenti. Kalau hilang nggak mungkin bisa. Nafsu itu nggak mungkin bisa mati, pun nggak akan mati nafsu itu. Nafsu itu ikut sampai kita ke alam akhirat pun ikut. Nah kalau nggak ada nafsu, bakal ada bidadari, ada makan enak, ada fasilitas mewah. Itu nafsu itu nggak mati sekalipun jasadnya mati, tapi nafsunya nggak mati. Wes sederhana yang Ngasep. Walaupun umurnya wis tua, secara kebutuhan biologis nggak membutuhkan hubungan intim, kepengenan masih ada Kang Ngasep. Berarti nafsunya nggak mati, masih ada. Hanya sarananya nggak mendukung. Dia kan nggak mendukung, kadang tua, wis leto, wis lemes dedes. Nah, iya kan? Itu masalahnya. Makanya nafsu itu nggak akan mati. Makanya harus dikendalikan dengan ilmu dan wirai supaya faedah atau hikmah kepatuhan kita itu betul-betul terrealisasi dengan baik. Wa'lam, perlu diketahui bersama annahu, bahwasanya sesungguhnya isi kelakuan itu la yadillu nafsa wa yaksuru hawaha illa salah satu asya'a. Tidak akan bisa mempreser nafsu, tidak akan bisa mengendalikan hawa nafsu kecuali tiga prinsip. Satu, al-awalu man'uha, mencegah keberadaan nafsu, ansahwatiha, berbuat yang liar dari nafsu itu sendiri. Artinya keliarannya nafsu harus dikontrol. Itu yang pertama. Harus selalu dicegah. Ketika nafsu itu liar, tidak terkendali, harus dicegah. Harus difilter. Kalau nggak bisa memfilter nafsu, ya wis, kelibas, kita terseok-seok, kita tersandra jiwa kita oleh nafsu kita sendiri. Karena inna nafsala ammarotum bisu, nafsu itu selalu mengilhami. Ada yang namanya mulhama, fa'alhamaha fujuruha wa taqwaha. Nafsu juga menginspirasi kita untuk takwa, untuk maksiat, semuanya. Nah, makanya harus dikendalikan dengan ilmu. Itu yang paling pertama, yang bisa menundukkan nafsu, bisa mengendalikan nafsu. Yang pertama, kita jangan sampai nafsu kita itu liar, tidak terkendali. Itu yang pertama. Cara terapinya. Yang kedua, hamlu asqalil ibadat alaiha. Biasakan kita itu melaksanakan hal-hal yang berat dalam sebuah pengabdian kepada Allah. Puasa berat kan,
kepengennya ya aja puasa. Riadoh berat, kepengennya jangan riadoh. Ngaji berat, usahakan yang berat-berat. Jadi nafsu itu selalu dibebani hal-hal yang berat yang kaitannya ibadah. Iya, wis kang berat-berat lah. Pelit, berat. Wis aja pelit. Kan berat. Nah, itu nanti lambat laun karena terbiasa bisa jadi luluh nafsu itu. Membiasakan menekan nafsu itu dengan tekanan yang besar, yang tinggi, tapi muatannya ibadah. Senangnya nafsu kan beli yang ngaji, beli yang ibadah, beli yang taat, beli yang berbuat baik, ditekan, dipaksa untuk baik. Harus dipaksa untuk baik, harus dipaksa untuk taat, harus dipaksa untuk hal-hal yang positif. Itu cara terapinya seperti itu. Yang nomor 2. Yang nomor 3, al-isti'anah billah, terus selalu memohon bantuan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala alaiha, dalam memerangi nafsu itu sendiri. Itu yang nomor 3. Watadoru ilaihi, dan selalu DP memohon, merengek, ngerangsek ning Gusti Allah untuk bisa mengendalikan nafsu kita sendiri. Wa illa, kalau tidak tadoruk, tidak DP, tidak ngerangsek, ngerengek ning Gusti Allah, fala yakhlisu min syarriha, kita tidak bisa selamat dari tipu muslihatnya nafsu itu. Wala yakhlisu, tidak akan selamat min syarriha, dari buruknya nafsu, illa bihi, kecuali dengan taufik bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga itu harus selalu inten memohon kepada Allah agar kita selalu diberi hidayah untuk bisa mengendalikan nafsu kita sendiri. Itu 3 itu yang bisa menekan, bisa mempreser nafsu supaya nafsu itu tidak liar. Faslun fi bayanima, pasal ini menjelaskan tentang aktivitas amal yu'akhodu, kang dimintai pertanggungjawaban sopo al abdu, seorang hamba, bihi, kelawan amal atau ma bayanima, min a'malil qalbi, saking aktivitasnya jiwa ataupun pikiran. Wama, dan aktivitas-aktivitas amal layu akhodu, yang tidak dimintai pertanggungjawaban, artinya tidak ada konsekuensinya, bihi, kelawan ma. Jadi aktivitas hati pun ada yang berkonsekuensi, ada yang tidak berkonsekuensi. Artinya ada hukumnya. Ketika pikiran kita salah, maka hukumnya celaka. Ketika pikiran kita benar, maka akan mendapatkan imbalannya. Dan ada kerentege nafsu, kerentege hati, kerentege pikiran yang tidak berkonsekuensi. Artinya tidak ada konsekuensinya. Ya nanti di sini ada. Di bawahnya. 1. Iklam annahahuna, dalam tema ini aktivitas hati itu opo arba'ata ahwalin, ada 3 sikap atau ada 4 pergerakan, bukan 3, maaf, ada 4 karakter, ada 4 pergerakan lil qalbi, dalam hati seseorang, hati ataupun jiwa ataupun pikiran, qoblal amal, sebelum melakukan aktivitas kerja nyatanya, bil jawarih, dengan organ tubuh. Jadi sebelum organ tubuh melaksanakan kerjaannya, otomatis kan hati pikiran dulu yang ngerenteg, yang menginspirasi untuk berbuat. Ahaduha, utawi salah satu dari 4 kinerja pikiran ataupun hati, yang pertama adalah al-khotir, yaitu kerenteg. Kalau istilah wong Jawa kerenteg, atau istilah lain ide, atau istilah lain wangsit, atau istilah lain apalah yang muncul dalam perasaan kita, itu namanya khotir. Wahua, utawi khotir itu namanya hadisun nafsi, omongane hati, omongane pikiran. Pikiran ngomong dewe, hati ngomong dewe. Kerenteg itu kan tidak kita kontrol, teman-teman, ujug-ujug
nyeplok ngomong. Nah, itu ada yang berkonsekuensi, ada yang tidak, Mas. Kerentek itu khotir namanya. Wa kadzalika, begitu juga sumal mail, di atasnya sumal mailu, terus kecenderungan. Nah, itu juga aktivitasnya hati, kecenderungan. Satu khotir, di dalamnya ada bahasa hadisun nafsi. Yang kedua teks lain adalah al-mailu, kecenderungan. Hati kita, pikiran kita punya kecenderungan, baik kecenderungan negatif maupun positif, pasti itu punya kecenderungan. Sumal i'tiqadu, terus ranah jiwa itu, ranah hati itu ada yang namanya i'tiqad, menjadi prinsip, menjadi keyakinan. Wah, pokoknya ini menjadi tekad. Sumal hamu, terus menjadi tekad. Setelah i'tiqad diyakini, terus dimantapkan lagi, itu namanya ham. Bahasa agamanya namanya ham. Kalau ham itu lebih bulat. Kalau i'tiqad masih dalam ruang keyakinan tapi sebelum melangkah tindakan. Tapi kalau sudah ham, bulat yang langsung eksekusi tindakan, itu namanya ham. Wa ammal khotir, adapun pengertian khotir, fala yu'akhadu, tidak ada konsekuensinya bihi kelawan khotir. Kalau hanya sekedar kerentek belaka dan tidak ada istilah kecenderungan, tidak menjadi suatu prinsip, terus tidak ada tekad bulat, ya tidak punya konsekuensi. Ya kadang kerentek niati ngomong tentang iktikad, tentang akidah, Gusti Allah telu, umpama contoh, kan bisa jadi kerentek hati ngomong konon. Nah, itu tidak berkonsekuensi, walaupun secara hukum jelas kufur kan, tapi tidak berkonsekuensi karena hanya khotir, tidak ada iktikad, tidak ada mail, tidak ada ham, yang layu akhodu, tidak berkonsekuensi. Mulane wong was-was kok ngasep karena tidak mampu membaca khotir. Akhirnya khotir dipandang terus, diamati terus, akhirnya dia bingung. Tuh. Orang was-was rata-rata begitu. Harus diabaikan ya? Diabaikan. Taruhlah sekufur apapun kerentek itu, semusyrik apapun kerentek itu. Ya harus diabaikan. Takutnya nanti mikir rabi tangga jadi mail, cenderung, terus jadi i'tiqad, terus jadi ham, eksekusi, wah gawat kan gitu. Kalau hanya sekedar terlintas sekejap, tidak masalah, hanya terlintas toh, alas biasalah kan, wajar, manusia memang punya nafsu seperti itu. Gerakannya kolab, aktivitasnya kolab, ada ruang-ruang itunya kan. Nah, makanya kalau istilah masih khotir itu masih dimakfu istilahnya, tidak punya konsekuensi, laka akibatnya lah bahasannya, tidak akan ada balasannya kalau hanya sekedar khotir. Beli diayuri, syaratnya beli diayuri, aja diayuri jadi mail nantinya. Kalau sudah jadi mail, apalagi i'tiqad, apalagi ham, jelas punya konsekuensi Kang Asep. Makanya man hamma bi hasanatin falahu misluha. Wong sing nejo, artinya bertekad satu nilai amal positif sekalipun belum melaksanakan, dia dapat keuntungannya karena sudah ham. Tuh. Tapi kalau khotir enggak punya konsekuensi. Kenapa tidak dapat konsekuensi atau tidak dapat hukumannya? Li'annahu la yadkhulu tahtal ikhtiyar. Itu di luar kendali manusia. Itu di luar kendali manusia yang namanya khotir. Di luar kendali manusia. Allah memahami itu. Berdosa berarti ya? Ya berdosa intinya. La yu'akhadu itu tidak punya sanksi. Tidak ada sanksi kalau buat khotir. Sekalipun khotir itu khotir sekalipun yang terburuk, Kang Fani. Ya kayak tadi ucapan kufur, ya kan? Terus kayak khotir ngerentek hal-hal yang meremehkan Tuhan, kan bisa terjadi. Tapi kalau itu sebatas khotir, tidak akan ngefek, artinya tidak akan ada dosa di dalamnya. Kalau sudah menjadi dosa itu kalau sudah jadi mail, i'tiqad dan ham,
Kalau sudah bulat baru itu berkonsekuensi. Wa kadzalika begitu juga sama dengan khotir. Khotir itu bahasa lain adalah seatasnya khotir itu al-mailu, kecenderungan. Wahai syahwatin nafsi, dan munculnya syahwat keinginan seseorang. Itu namanya mail. Li'annahuma, jadi sama, mail juga belum punya konsekuensi. Li'annahuma, karena sebenarnya mail layad khulani tidak masuk tahtal ikhtiar. Mung hanya kepengen rabine tangga tok tapi tidak dilaksanakan, tidak diyakini, ya tidak punya konsekuensi. Wong masalahnya durung wujud, durung nyata, sekedar ningati. Kita seneng temen bicakan, tapi rabine wong, ya belum masalah, sekedar seneng sih, asal aja marek-marek. Kan konon, ari jewes, belum ikhtiar. Kalau sudah mel terus diparani lah ikhtiar baru kena. Gitu. Asal aja diparani. Masalah wis ikhtiar. Wis ikhtiar masalah. Gusti Allah ku sebenarnya enak gawe aturan itu. Nah, itu namanya mail, itu wahai janus syahwat, keinginan yang menggebu-gebu tentang syahwat, kepengen kan. Tapi itu juga hanya sekedar mail, tidak masuk layadkhulani tahtal ikhtiar. Kalau sudah ada ikhtiar ya nanti masuk konsekuensi karena sudah ada upaya Kang Asep. Kalau sekedar menggebu-gebu saja sih nggak masalah Kang Asep, wajar. Belum barang bagus Kang Asep ya, wajar. Siapa wong kita beli, istilahnya tidak sengaja kan teman-teman muncul dewek kan. Wah, itu bahasa tekan muncul dewek, wah melesnong. Waduh. Kinclong, yang wis tetep naluri manusiawi itu. Yang duduk malaikat, ya kan? Aidan begitu juga. Wahuma utawi khotir dan mail iku al-murad, seperti yang dikehendaki dengan dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afa Allah memaafkan sapa Allah taala li ummati, buat umatku, ma ing krentek-krentek kecenderungan hadasat kang muncul bihi kelawan ma opo angfusuha nafsune ummati. Nah, Allah memaafkan kalau hanya sekedar krentek, sekedar mail, cenderung sih memaafkan. Tapi kalau sudah ada tindakan, nah itu Allah nggak memaafkan. Itu aja sederhananya. Ini disampaikan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lewat hadisnya. Fahadisun nafsi mangka utawi krentegeati. Fahadisun nafsi utawi krentegeati atau omongane pikiran hati. Iku ibaratun sebuah ungkapan, sebuah redaksi anil khawatir, dari beberapa khotir, krentek-krentek atau ide-ide kang muncul dalam hati. Alati yo khawatir tahajasa kang rentek opo alati finapsi dalam jiwa. Walayat ba'uha, dan tidak mengikut sertakan haing nafsu opo azmun tekad. Sekedar krentek, sekedar cenderung, tapi tidak dibersamai dengan tekad bulat, Kang Fani. Maka nggak punya konsekuensi. Tapi kalau ada kecenderungan, ada krentek, tapi didukung, didorong oleh motorik tekad bulat, pokoknya kudu kena bocakan. Nah, sudah berkonsekuensi. Nah, kan gitu kan, karena wis pokoknya kudu kena piye carane. Lah, walaupun hanya dalam hati loh. Pokoknya kudu kena. Masih dalam hati nih, belum pelaksanaan. Wis berkonsekuensi Kang Asep. Tuh, sudah dosa. Tuh, alal fi'li untuk berbuat atau bertindak. Sekalipun azam alal fi'li itu sudah berkonsekuensi. Sudah dosa. Apa nih? Ya apa-apa ya Pan, di Ardinika sih nggak masalah. Sing mulai itu itu sederhananya seperti itu.
Makanya wa ammal hammu, adapun pengertian ham, tekad lah kalau istilah kita ya. Wa ammal hammu, adapun istilah tekad, wal azm lan tekad bulat, sama-sama tekad tapi dikasih perbedaan lah. Ham itu tekad, wal azm bulat. Fala yusammiyani, tidak bisa dinamakan hadisan nafsi. Kalau yang sudah bertekad bulat untuk mengeksekusinya, untuk melaksanakannya, itu sudah di luar ruang hadis nafsi. Artinya Allah tidak memaafkan, berkonsekuensi, berakibat fatal nantinya. Walaupun belum dilaksanakan Kang Sep, nembe tekad tok sudah fatal. Kena imbasnya. Subhanallah, selembut itu analisis kajian yang begitu disampaikan oleh beliau untuk jiwa kita supaya terselamatkan dari tipu muslihat kubu sebelah. Wa amasalis yang nomor 3, wahwa al-i'tiqad, itu disebut i'tiqad, sudah menjadi prinsip, menjadi keyakinan, namanya i'tiqad. Wa hukmul qalbi, utawi hukume ati bi annahu iku yang bagi wajib ayaf ala. Pengertian i'tiqad itu wajib dilaksanakan. Kalau orang sudah menjadi suatu keyakinan, kadang-kadang itu pasti terrealisasi Kang Fani. Karena wajib dilaksanakan. Kalau pengertian i'tiqad wajib dilaksanakan. Ada muraddadun baina ayyakuna. Lah i'tiqad itu sendiri masih berputar-putar baina ayyakuna ing dalam yento ono opo mau qalb, hati itu ittiroron, bisa jadi karena terpaksa, au ikhtiaron, atau memang itu pilihan yang dia pilih. Jadi i'tiqad itu juga muncul ada dua faktor. Memang karena terpaksa, kepepet, terpaksa ini ittiror, ada yang karena memang sukarela, ikhtiaran. Karena dia direncanakan. Lawal ahwalu, utawi sikap dalam hatiku, takhtalifu, akan berbeda-beda fihi ahwal fihi ing dalam qalb. Karena karakter hati itu pasti akan berubah-ubah, akan berbeda-beda, terus bergejolak, terus bergelombang, terus berinovasi, terus ide-idenya akan selalu muncul. Lafal ikhtiyariyu, utawi aran ikhtiar minhu dari kata-kata qalb iku yu akhodu, akan ditatrapi hukum, artinya punya konsekuensi bihi kelawan ikhtiar. Kalau sudah menjadi opsi pilihan, sudah dilaksanakan, artinya sudah menjadi sesuatu yang harus direalisasikan, berarti sudah menjadi tekad, yaitu berkonsekuensi nantinya. Yu'akhodu, akan ditatrapi atau dituntut bihi kelawan ikhtiar. Lawal ittiroriyu, utawi terpaksa, kepepet, memang tidak bisa dihindarkan persoalan itu. La yu'akhodu, maka tidak ditatrapi hukum atau tidak punya konsekuensi hukum bihi kelawan ittiror. Ya kayak orang kepepet, bangkai hukumnya haram, lakasing dipangan maning memang anane kuon, ya namanya ittiror, kepepet, makan ndak apa-apa, istilahnya seperti itu. Atau orang dipaksa untuk berkeyakinan kufur tapi posisinya nggak menguntungkan, kalau tidak mau dibunuh kan ittiror, ya sudah mengiyakan tapi karena kepepet, nah, itu nanti dia selamat karena persoalannya ittiror, dipaksa untuk meyakini bahasanya. Kalau ittiror, dipaksa sebuah keyakinan pun sekalipun itu keyakinan yang salah karena ada faktor ittiror, maka tidak berkonsekuensi. Itu seperti itu. Kalau faktornya ittiror. Wa amar robi, adapun utawi yang nomor 4, wahwa utawi robi iku alhammu, yaitu tekad bulat bil fi'li, untuk mengerjakan apa yang terinspirasi, wis menjadi tekad bulat terus dilaksanakan, itu namanya ham bil fi'li, memang wis direncanakan matang. Lamunan istilah penjahat kok sudah digambar rumah ini, mau dieksekusi sudah digambar, cara keluarnya, cara masuknya itu sudah digambar istilahnya.
lamunan target wis dikunci Kang Asep. Target sudah dikunci bahasanya. Bahasa Kang Asep, target sudah terkunci. Tinggal kapan eksekusinya. Nah, itu namanya ham. Namanya ham bil fi'li. Target sudah dikunci. Dari cengkeram. Fa innahu yu'akhadhu. Kalau ini akan berkonsekuensi. Punya akibat. Pasti punya konsekuensi logis. Sekalipun hamnya buruk, tekadnya buruk, sudah mengunci, ngerampok. Ya wis dosa yang ngerampok sudah kita dapat, karena sudah mengunci target. Lagi kan tadi kalau sekedar hanya mail, belum sampai ham, belum sampai menjadi tekod atau belum sampai menjadi ham, enggak, belum dicatat. Ini sih menjadi ham, wis tekad bulat saya laksanakan. Niat baik juga seperti itu Kang Asep, sekalipun belum dilaksanakan, kalau sudah menjadi ham, tekad, dicatat. Itu maksudnya. Kuncinya tekad itu. Makanya kan niatul mukmin bahasa khairun min amalihi. Itu kan bahasanya kan niat yang jadi ham sekalipun belum dilaksanakan tetap ada nilai khair di dalamnya, ada sawab di dalamnya. Syaratnya tekad, sungguh-sungguh. Sekalipun belum direalisasikan Kang Asep, tetap punya konsekuensi, baik tekad buruk maupun tekad baik. Sederhananya itu. Fa innahu yu'akhadhu bihi illa annahu, hanya saja tekad untuk melaksanakan itu ilam yaf'al, kalau memang betul-betul tidak direalisasikan, tidak dilaksanakan, ya nudiro, masih ada pertimbangan. Artinya masih dipertimbangkan, dicatat atau tidak ini perbuatan buruknya, masih dipertimbangkan Kang Asep. Iya, artinya organ tubuhnya belum bergerak, masih dalam keyakinan, masih dalam ham, ingin melaksanakan. Tapi di sini ditafsir, dirinci. Kalau belum betul-betul direalisasikan tindakan, maka nudiro, dipending. Artinya dipending, belum tentu dicatat. Dalam satu keterangan itu ditunggu sampai 6 jam. Kalau 6 jam kok endingnya tidak melaksanakan, dihapus tekad buruk itu Kang Asep. 6 jam ini ya? Iya. Dalam satu keterangan saya baca itu nunggu endingnya 6 jam ini, kira-kira dieksekusi jalan atau berhenti, hal buruk. Kalau hal baik tetap dicatat, kalau hal buruk dipending dulu. Itu sifat Rahman Rahimnya Allah sampai segitunya. Jajal lamunan buruk dan baik disamakan, ya akhir buruk ya Kang Asep. Kan gitu. Ya, kalau hal yang baik sih nggak nunggu jam-jaman, begitu ham catat, begitu ham catat. Tapi kalau buruk dipending, ditahan dulu. Istilah. Nih makanya di sini fa'in tarokahu, kalau orang itu meninggalkan untuk melaksanakan fi'l khaufan minallah, karena memang takut kepada Allah atau takut konsekuensinya, wanadaman, dan dia memang menyesal ala hammihi, atas tekad yang dia tadi tekadkan, kutiba lahu hasanatun, bahkan dicatat kebaikan. Yang tadinya buruk pun, yang tadinya buruk ya, setelah dipending terus dia tinggalkan, maka dicatat satu kebaikan. Tobatlah istilahnya tuh, tobat dari ham, tobat dari tekad yang buruk, maka akan dicatat satu kebaikan. Kalau tekadnya baik, maka dicatat akan berlipat-lipat kali, 10 kali lipatan. Itu bedanya itu Mas. Ini si tekad buruk tapi tidak direalisasikan, dicatat satu kebaikan. Nah, kalau tekad baik dicatat 10 kebaikan.
kok sampai dilaksanakan eksekusi baik, ya berlipat-lipat ganda kebaikannya. Itu pengertiannya. Wa in ta'awwaqu al-fi'lu bil a'ik au tarokahu, kalau memang menghambat atau menghalangi apa al-fi'lu, tindakannya dikerjakan bi a'ik karena ada hambatan, au tarokahu atau meninggalkan sapa wong hu ing fi'l khaufan minallah, karena memang takut pada Allah, kutiba alaihi, maka dicatat alaihi ngatasi man opo sayiatun, keburukan satu. Sekarang memang dilaksanakan dengan Asep, dilaksanakan, tapi kali-kali gane ono hambatan. Hambatan yang sifatnya baru datang, yang tadinya dikira nggak ada hambatan, terus ada hambatan. Dilalah arep nyolong ana wonge atau arepan marani wonge bane kempes, bocor sehingga nggak jadi, kan tarokahu berarti tapi ada hambatan. Tuh. Lah terus autarokahu khaufan minallah, dia itu la khaufan ding. Terus dia meninggalkan itu bukan karena takut kepada Allah. Ya kutiba alai sayiatun, maka dicatat satu kesalahan. Iki wis dilaksanakan, wis melaku jasade, wis ingin mengeksekusi, tapi ning tengah-tengah dalan ono hambatan, maka dicatat satu kesalahan. Tetap salah karena sudah melakukan satu tindakan. Sekalipun tadi ada hambatan, dia meninggalkannya karena ada hambatan, atau memang meninggalkannya karena tidak takut kepada Allah, karena terpaksa ada hambatan itu. Wedi CCTV atau karena wedi ada hambatan tadi, maka dicatat satu kesalahan. Fa in hamau fi'lun minal qalbi iku ikhtiyarun. Kalau ham itu ada pada seseorang untuk melaksanakan satu tindakan minal qalbi dari hati, itu disebut ikhtiar namanya. Jadi ham yang bulat ingin dilaksanakan itu masuk ruang ikhtiar namanya, kawan. Tetap punya konsekuensi. Tadi hanya saja bedanya, sekalipun sudah dilaksanakan tapi ada hambatan di tengah jalan, tidak sampai lulus, dicatat satu dosa. Karena sudah masuk ruang ikhtiar, Kang Asep. Wis melaku cara kasarnya ngomong. Wis jalan istilahnya. Wa dalil al-qati' fihi, utawi bukti dalil yang memastikan fihi dalam kriteria itu ar-rabi al-hambil fi'l iku ma, yaitu hadis-hadis ruya kang diriwayataken apa ma an sayyidina wa maulana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu, setuhune Kanjeng Nabi ku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi, idzal taqal muslimani, ketika bertemu dua orang muslim, bisaifihima, kedua-duanya dengan menghunuskan pedangnya masing-masing, fal qatil, maka utawi yang bertekad untuk membunuh, wal maktul, dan yang dibunuh, iku finnar, sama-sama berkonsekuensi dapat ancaman nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kila diprotes Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, hadzal qatil, dia kan yang bertekad ingin membunuh, fama balul maktul, lah yang dibunuh nih yang kasihan. Tapi jawabnya Nabi, qala Nabi jawab, li annahu, si maktul ini yang dibunuh pun aroda qatla sahibihi, yang dibunuh pun duwe ham, duwe tekad untuk membunuh si yang membunuh itu. Jadi sama-sama punya ham. Makanya al-qatil wal maktul finnar. Karena kalah bulat baik. Beda kun. Beda dengan orang yang tidak punya ham terus dibunuh, itu beda lagi. Ini sih sama-sama tarung, gelut, carok atau lain sebagainya lah. Sama-sama berambisi pengen mateni, ya sama-sama. Al-qatil wal maktul finnar. Itu bahasanya. Makanya sekalipun Nabi dibahas, yang protes kan ngomong, ya Rasul kasihan yang dibunuh, ya yang membunuh jelas pengen
memang ingin membunuh, tapi yang terbunuh kan. Nah, Kanjeng Nabi akhirnya mengungkapkan yang dibunuh pun punya hak untuk membunuh si qatil. Sama-sama punya keinginan untuk membunuh. Karena gelut mau wae. Jadi kedua-duanya salah, nggak ada yang benar. Perang mulut lah. Iya sama nantinya. Entah itu perang mulut, entah itu perang pedang, sama nantinya. Kalau tujuannya saling menjatuhkan, sama-sama nanti berkonsekuensi. Kalau untuk menyelamatkan diri, gimana? Menyelamatkan diri. Lari artinya. Mempertahankan. Nggak apa-apa, beda. Kalau untuk mempertahankan diri beda. Iya, beda lagi itu. Iya, sebatas melumpuhkan atau cara lain lah, istilah lari atau bagaimana lah, itu nggak apa-apa. Nggak sampai membunuh kalau untuk menyelamatkan diri. Wahada nasun, utawi hadis ini ikut nasun merupakan doktrin daripada Nabi fi annahu, bahwasanya yang namanya si qatil dan maktul ikusoro min ahlin nar, semuanya salah dalam sama-sama punya tekad. Kenapa bimujarodil irodah? Karena murni kedua-duanya sama-sama menginginkan mati karo-karone. Sing dibunuh karo sing bunuh podo-podo kepengen mateni. Itu sebab bimujarodil irodah. Ma'anahu, sekalipun sesungguhnya yang maktul kutila madluman, sekalipun yang dibunuh itu jelas secara kasat mata teraniaya kan, madlum, tapi karena ada hamnya dalam hatinya madlum maktul, maka sama-sama masuk dalam neraka. Wa kaifa yudhannu, bagaimana diduga atau dianggap annahu, bahwasanya maktul layu akhodu, tidak akan disiksa bin niati, dengan niat. Tidak mungkin tidak disiksa, karena yang terbunuh pun punya iktikad, ingin atau menghendaki terbunuhnya yang membunuh. Walhami, dan punya tekad bulat, kulama dakhola, ketika semuanya masuk tahtal ikhtiaril qalbi. Ham itu masuk dalam ruang usahanya hati, itu berkonsekuensi. Fa innahu, bahwa ikhtiar dalam hati iku mu'akhodun, berkonsekuensi, punya hukum sabab akibat bihi, kelawan qalb. Sekalipun kretek ham, yakin, ketika yakin itu jelek, maka konsekuensinya akan adab. Illa ayyukafirohu, kecuali tekad yang buruk itu dia mampu membayar kafaroh, dalam arti membayar kafaroh, setelahnya tekad buruk itu dialihkan menjadi tekad baik, baru akan hilang tekad itu yang buruknya, yang dosanya, menjadi sebuah nilai pahala bihasanatin, dengan hal yang positif. Jadi kafarohnya ektekod buruk itu harus dialihkan ektekodnya kepada hal yang baik. Jangan buruk terus, dialihkan ke yang baik, nanti menjadi hasanah, menjadi baik gitu. Ya maunya dongak besak wong boleh. Terus dirubah, aja dongak besak, tak ganti tak dongak sing sukses sing bagus-bagus. Nah walaupun maunya besak jadi bagus. Karena mengkeleng aja. Wanakdul azmi, dan harus merubah tekad, merusak tekad yang buruk. Artinya harus diganti. Wanakdul azmi, harus mengganti tekad itu. Maksudnya artinya tekad yang buruk itu bin nadam, dengan cara menyesal. Nyesel saya punya tekad yang buruk kepada si fulan. Nah, penyesalan itu merupakan kafaroh juga. Akhirnya enggak melaksanakan tekad buruknya, diganti atau tidak bertekad baik, tapi paling tidak hilang tekad buruknya, itu sudah hasanah Kang Asep. Saya bertekad buruk pada Kang Asep, tapi setelah itu menyesal, saya enggak usah bertekad buruk pada Kang Asep. Walaupun enggak mendoakan tekad baik,
tapi sudah menjadi hasanah. Ketika berhenti loh, ketika berhenti dari tekad buruk sudah menjadi hasanah. Iya, oleh ganjaran. Lisidai oleh ganjaran. Walidhalika dengan demikian kutibat hasanatun, maka dicatat satu amal hasanah. Wa amma fawatul murad, adapun utawi artinya tidak terlaksananya tekad yang diinginkan, tidak terlaksananya tekad yang diinginkan sebab bi'aikin, karena ada hambatan yang muncul, ya falaisa bihasanatin, maka tidak dapat kebaikan. Tetap salah satu. Tetap itu nantinya. Falaisa bihasanatin, tetap oleh konsekuensi dosa satu. Aslinya lamun laka hambatan ya tetap laku, tetap dilaksanakan. Berhubung ada hambatan, tak kalah blenak atau bagaimana, anu lakinya jadi belewani ya. Lah, ya tetap dosa tak biji kan saya. Kalau istilahnya itu. Falaisa bihasanatin. Al-babul hadil wa isrun, utawi bab yang ke-21 iku fi bayani mayajibu opori ayatuhu min hukukillah, menjelaskan tentang hak-hak yang harus kita jaga min hukukillahi, dari hak-hak Allah. Wahwa utawi hak-hak Allah iku dorbani, ada dua. Allah pun punya hak yang harus kita ikuti haknya Allah. Satu, al-awal fi'lul wajibat. Jadi fi'lul wajibat itu hak untuk Allah yang dibebankan buat kita. Kita wajib melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Itu namanya hak-haknya Allah. Fi'lul wajibat, kita harus wajib melaksanakan kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua adalah tarkul muharramat, meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Itu hak Allah yang harus kita jaga, yang harus kita betul-betul pegang dua hak Allah itu, supaya kita selamat dari apa yang Allah inginkan di hak itu kedua-duanya, fi'lul wajibat dengan tarkul muharramat. Fa fi'lu kulli wajibin, utawi aktivitas atau pekerjaan setiap yang diwajibkan oleh Allah ikut takwan, disebut bahasa takwa. Jadi pelaksanaan kita tentang kewajiban-kewajiban yang Allah berikan pada kita itu disebut bahasa takwa, Kang Asep. Watar kulli muharramin, utawi meninggalkan yang dilarang oleh Allah, itu juga takwan, disebut bahasa takwa. Dalam bahasa Quran disebut bahasa takwa. Makanya faman atabi khoslatin minha, barang siapa melaksanakan satu aja dari dua itu, fi'lul wajibat atau tarkul muharramat, faqad wafa, berarti orang itu telah memenuhi nafsahu, ing hak-haknya dia, biha, dengan khoslah, memenuhi maing tuntutan-tuntutan, rutiba kang wis disusun opoma, ala tarkiha, ing atase meninggalkannya mau khoslah, min syarri dunya wal akhirah, meninggalkan dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Karena hal-hal yang diharamkan itu endingnya adalah syarrud dunya wal akhirah. Tapi hal-hal yang diperintahkan wajib itu endingnya khairud dunya wa khairul akhirah. Ma'ama ing dalem sertane hal-hal yahsulu kang hasil lahu kadue ma, bayanema min naimil jinan, dari kenikmatan yang berbentuk sorga, waridur rahman, dan ridho dari Allah dat yang maha ar-rahman. Wa'lam, perlu diketahui bersama bahwa anau sesungguhnya kelakuan titik telu, la yataqarrabu, isine titik telu, la yataqarrabu, tidak bakal ngibadah ngeparek sapa wong ilallahi, kepada Allah Ta'ala, illa bitaatihi, kecuali dengan kepatuhan orang itu kepada Allah.
Yang dinamakan takorub itu sejauh mana ketaatan kita, kepatuhan kita, pengabdian kita kepada Allah. Itu yang disebut namanya takorub. Takorub ilallah itu sejauh mana kepatuhan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawa ta'atuhu utawi taat kepada Allah itu ciri-cirinya apa? Fi'lu wajibin, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan, au mangdubin atau kesunahan-kesunahan yang Nabi sarankan, au tarku muharramin atau meninggalkan yang diharamkan, au makruhin atau meninggalkan yang sifatnya hukumnya makruh. Paman takwahu pamin takwahu lan iku setengah dari ketakwaan seseorang. Setengah dari ketakwaan seseorang adalah takdimuma, mendahulukan kewajiban-kewajiban kodama kang merentahkan sopo Allah ingma bayanima minal wajibati, dari beberapa kewajiban yang Allah perintahkan, alal mangdubati ngereaken artinya mendahulukan wajib di atas sunnah. Termasuk di antara setengah takwanya seseorang, dahulukan dulu yang wajib baru terus yang sunnah, mengakhirkan yang sunnah. Jangan yang sunnah didahulukan, yang wajib diakhirkan. Itu bukan identik dengan takwa. Nah, itu diantaranya. Wa taqdimu maqaddamahullah minal maharim al muharramat, juga mendahulukan apa-apa yang qaddama kang wis merintahkan sapa Allahu ingma bayane minijtinabil maharim, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah, minijtinabil maharimil muharramat, yang haram yang diharamkan oleh Allah, ala tarkil makruhat, mendahulukan yang diharamkan, meninggalkan yang dimakruhkan. Ojo sing makruh malah didahulukan, dipegang kuat, sing haram dilanggar. Itu bukan identik takwa. Bikhilafima, berbeda dengan hal-hal yaf'aluhu yang dilaksanakan atau melaksanakan hu ing masopo al jahiluna, mereka orang-orang bodoh, alladina ya mereka jahilun, yadunnuna yang beranggapan. Banyak orang bodoh yang beranggapan annahum, bahwa mereka itu ilallah, kepada Allah, mutaqarribuna, betul-betul ibadah ngeparek, ibadah mendekat kepada Allah. Padahal wahum utawi jahilun an minhu, dari Allah, iku mutabaidun, hakikatnya menjauh dari Allah. Ini jangan sampai kita bodoh dalam beraktivitas. Yang wajib harus didahulukan, yang sunnah harus diakhirkan, yang haram harus kita tinggalkan lebih utama dibanding yang makruh. Karena kadang-kadang kalau orang bodoh enggak, yang makruh dipegang kuat, sing haram dilakoni setiap saat. Itu diantaranya. Nah, sehingga mereka anggapannya ya taqarrubun ilallah, padahal mutabaidun, karena tidak min taqwahu. Yes. Wayar takibu, dan wahum minhu mutabaidun, fayadau, maka meletakkan sopo ahaduhum, orang bodoh menempatkan al wajibati ing hal-hal yang wajib, khifdon karena menjaga, atau fayadau itu nyelehaken, mengenyampingkan hal-hal kang wajib. Tujuannya apa? Khifdon, karena menjaga, lil mangdubati, hal-hal yang sunnah. Artinya persoalan yang sunnah dibesar-besarkan, persoalan yang wajib diabaikan. Ini orang bodoh terjadi seperti itu. Anggapnya taqarrub, padahal itu mutabaidun, karena tidak sesuai dengan real takwa.
Kalau real takwa wajibnya dulu. Tuh. Ketika kita wajib kudu kongkon ngaji mendahulukan aktivitas sunnah-sunnah yang lain, maka wajib ngaji dulu. Aja kang digedeakan genjringane bae malor ngidul ngaji beli kiyeng. Nah, ya kan seperti itu hifdzan lil mangdubat, tapi tarkul wajibat kan bahaya. Anggapannya mutaqarrabun padahal mutabaidun. Terlena. Nah, itu di situ di antaranya seperti itu. Bayar takibu berarti orang itu juga termasuk melakukan al-muharramati, melakukan hal-hal yang diharamkan, tasawunan karena menjaga, ngerekso ala tarkil makruhat, untuk meninggalkan hal-hal kang makruh. Hal-hal kang makruh dijaga tenanan supaya ditinggalkan, tapi sing haram broko dilakoni. Ini yang terjadi di orang-orang awam seperti itu. Udut beli cuman tukaran. Fakam min mukimin, banyak sekali pirang-pirang utawi wong kang melaksanakan aktivitas ala suwari taat. Format casingnya itu taat, casingnya ibadah, penampilannya itu ibadah ketaatan. Ma'a ingtiwa qalbihi alaria, padahal jiwanya itu terkontaminasi oleh penyakit overacting. Banyak sekali bentuknya aktivitas taat tapi jiwanya terkontaminasi overacting. Wal ghali, dan ada bujukan, ada perang artinya apa namanya, perang tukaran ghulul itu ya bujukan-bujukan yang jorok, yang buruk. Wal hasud, dan ada unsur kesenjangan di dalamnya. Wal kibir, ada unsur legek sombong. Wal ijab, ada unsur ta'ajubiyah bil amali, dengan tindakan tadi. Wal idlal ala Allah, dan seolah-olah dia sudah di jalan Allah. Ini yang terjadi di lingkungan kita sendiri seperti itu. Bitoati, dengan dalil-dalil taat. Ya memang betul itu memang bentuknya taat, tapi ketika tidak bisa merealisasikan sesuai dengan struktur SOP-nya, maka akan keliru. Yang wajib ditinggalkan, yang sunnah dibangga-banggakan, yang digaung-gaungkan. Ya betul, sunnah juga baik, tapi salah penerapan. Tuh, tidak bisa meletakkan sesuatu pada tempatnya. Zolim. Ini yang terjadi seperti itu. At-taqwa utawi pengertian takwa iku kismani. Teks takwa itu ada dua bagian. Ahaduhuma, salah satunya adalah iku muta'alikun, berhubungan bil qulub, dengan jiwa, hati. Wa huwa kismani. Takwa yang berhubungan dengan hati itu ada dua. Yang pertama wajibun, hukumnya wajib. Contohnya ka ikhlasil amal wal iman. Jadi ikhlas itu hukumnya wajib. Takwanya hati yang berkaitan dengan ikhlas itu hukumnya wajib. Jadi takwa itu ada dua. Yang berhubungan dengan hati ada dua. Wasani muharramun, yaitu hal-hal yang diharamkan wajib kita tinggalkan. Itu takwanya hati. Karya wa taqdimul ausan, yaitu mengagungkan berhala, mengagungkan materi, mengagungkan jabatan, mengagungkan trah. Itu fi makna yang diharamkan dalam hati. Wajib ditinggalkan itu. Mendewa-dewakan trah, mendewa-dewakan berhala. Lamun Indonesia dosum. Ya yang didewa-dewakan mau trah, kedudukan, jabatan, materi, tahta. Ya itu seperti itu. Bahkan wanita. Wasani yang nomor dua yang berhubungan
berhubungan dengan hati, minha muta'alikun bil a'do, ada hubungannya dengan organ tubuh ad-dohiro. Contohnya karena drill ain, pandangan mata, wabat sil aidi, nempilinge tangan atau jotose tangan, wamasil arjuli, langkah kaki, wanut kilisani, juga omongan, itu yang berhubungan dengan jasad fisik. Wa'lam, perlu diketahui, anau sesungguhnya kelakuan ida sohat, ketika sudah beres opo at-taqwa, prinsip-prinsip takwa itu dijalankan semestinya, hatinya takwa, jasadnya takwa, asmaro, pasti bisa membuahkan takwa itu alwaro'a, ing sifat kewiraian. Pasti orang itu akan dapat buah wirai kalau takwanya dipegang, takwanya dijalankan sesuai dengan fungsinya takwa yang sebenarnya, nanti pasti akan membuahkan wirai. Lawal wirai wal wara'u, tawi kangaran wirai iku tarkuma, meninggalkan hal-hal mubah, labaksa yang secara hukum tidak apa-apa, barang mubah, labaksa bihi yang tidak punya bahaya, iku maujud bi kelawan ma, hanya saja khaufan, karena dia takut, minal wuku, terjerumus, fima, dalam hal-hal mubah itu, bihi baksun, terjerumus pada hal-hal yang menjadikan haram atau menjadikan subhat atau menjadikan makruh. Nah itu namanya wirai. Makanya ibtidaiyahnya adalah qanaah, intihaiyahnya adalah wirai. Wallahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu, dat kang luwih mengerti dari apa yang kita tidak mengerti. Wa'lam, iklam, perlu diketahui, faslun, anna khairatid dunya, bahwa kebaikan dunia wal akhirat iku qadid stama'at, telah terkumpul, terhimpun, tahta khoslatin wahidah, dalam satu karakter, wahia iku at-taqwa, disebut takwa, maknane paham betul Allah. Jadi yang namanya kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu terangkum dalam satu karakter adalah takwa, ma'rifatullah. Nek pahame dengan Allah betul, maka orang itu betul-betul mendapatkan khairatid dunya wal akhirah. Wa ta'amal, sekarang coba Anda renungkan ma'ing ayat-ayat fil Quran, min dikriha, menyebutkan tentang takwa, kam alako, berapa banyak Allah mengaitkan biha, dengan kata-kata takwa, min khairin, dari kata-kata baik. Wakam wa ada, berapa banyak Allah mengancam alaiha, atas takwa ketika ditinggalkan, atau janji, maaf saya salah, kam wa ada, berapa banyak Allah janji alaiha, atas khosla wahida, min sawabin bayanima, yaitu dari suatu pahala atau prestasi. Wakam adofa, berapa banyak Allah menyandarkan ilaiha, pada khosla wahida, min saadatin, keberuntungan abadi. Takwa itu banyak istilah pengertian. Sumaklam, terus perlu diketahui bahwa annaladhi yahtasu bihi sa'an, sesuatu yang secara khusus bihi kelawan aladhi opo hadas sa'nu, suatu prinsip min amril ibadah, iku salah satu usul prinsip dari persoalan ibadah itu ada 3 pondasi atau ada 3 unsur. Yang pertama, al-awal adalah at-taufiq wa ta'yid. Usul atau pondasi dari urusan ruhnya ibadah itu ada 3, Kang Asep. Yang pertama at-taufiq wa ta'yid. Kita beribadah pun kalau memang betul-betul disestempel ibadah itu selamat oleh Allah, pasti unsurnya satu taufik dan ta'yid. Apa itu taufik? Nanti diurai. Awalan, pada awal mulanya itu taufik. Taufik itu adalah bimbingan ataupun anugerah ataupun pencerahan, ilham yang datang dari Allah, terinspirasi untuk berbuat baik, terus dilaksanakan sesuai dengan aturan Allah,
Lah itu yang disebut amrul ibadah yang secara rohaniyahnya seperti itu. Hatta ta'malu sampai betul-betul dilaksanakan atau bekerja melaksanakan sopo siro. Wahwa utawi ta'yid dan taufik ikulil muttaqin, gelar untuk orang-orang yang siap melaksanakan pengertian amanah takwa tadi. Kama qala seperti Allah dawuh, innallaha ma'alladina taqau, innallaha saktemene Gusti Allah iku ma'alladina sertane wong-wong akeh ittaqau kang betul-betul dapat taufik dan hidayah sehingga dia mau melaksanakan ibadah. Wasani utawi amril ibadah yang nomor 2 adalah islahul amal, betul-betul membenahi kinerjanya, wa itmamit taksiri, menyempurnakan kekurangannya. Jadi kita berbenah amal sebaik mungkin dan menyempurnakan semua kekurangan dari amal kita sendiri. Hatta yatima sampai betul-betul sempurna sopo mau wong atau amal, wahwa hale utawi amal sing islah dari orang tadi ikulil muttaqin, sama diperuntukkan legalitas untuk orang-orang yang takwa bahasanya. Kama qala sapa Allah Ta'ala, yuslih lakum a'malakum. Yuslih benahi sapa Allah lakum buat kamu semua, a'malakum ing aktivitas amal kamu semua. Kerjanya yang beres, sing trep, sing profesional, sing sportif, sing temenanan, sing pakem, itu amal soleh. Anggar kerja trep, temen, sportif, objektif, yaitu amal soleh. Wasalis yang nomor 3 adalah qabulul amal. Ruhnya ibadah yang nomor 3 diantaranya adalah qabulul amal, diterimanya amal itu sendiri idatama, ketika betul-betul sudah maksimal sempurna, wahwa itu juga lil muttaqin. Kama qala seperti Allah dawuh Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin, angin pestine nerima amal sapa Allah Ta'ala minal muttaqin, dari orang-orang yang betul-betul takwa. Ya takwa rinciannya luas sekali nih. Mengkaji tentang satu teks takwa itu luas sekali Kang Asep. Makanya di sini kenapa Allah sering menggunakan istilah bahasa muttaqin atau takwa. Surat Al-Maidah ayat 27. Wa midarul ibadah utawi putaran rumus atau ruang roh ibadah ala hadhil usulis salasa, itu tidak lepas dari 3 pondasi. 1 at-taufik, yaitu hidayah atau anugerah dari Allah. Yang kedua wal islah, kita mau berbenah berbuat baik amalnya. Wal qabul, untuk serah terima keikhlasannya juga harus dikontrol. Nah, ketiga itu baru disebut usulul ibadah. Artinya kalau pohon betul-betul tumbuh dengan baik dan subur pohon itu. Waqad wa'ada, telah berjanji sapa Allah Ta'ala dalika kullahu ala taqwa, ingatase tindakan takwa. Wa akroma, dan Allah memuliakan bihi kelawan takwa al muttaqiyah, ing pelaku-pelaku takwanya. Sa'ala, mohon sapa muttaqi, aulam yas'al, atau tidak mohon. Artinya kalau orang-orang yang betul-betul melaksanakan ketakwaan, baik dia minta kepada Allah ataupun tidak minta, pasti diberi. Jaluk belenjaluk pasti dipai. Kalau dia itu betul-betul melaksanakan prosesi takwa tadi Kang Asep. Profesional kerjae, walaupun blekaken jalak-jaluk wis Gusti Allah bruk-bruk bae. Karena profesional, nyenengaken majikan Kang Asep. Ya majikan gak timbal balik, waduh bocah kok bagus temen kinerja, seneng ya wis bruk-bruk bae. Bagian wonge blenjaluk kan tetep dipai. Aja sewalik tuntutan baik kang diajukan tapi kerjanya bener-bener becus, becampleng.
Ya dipecat. Wahya iku al-ghoyah, itulah takwa utawi takwa, hiya ya takwa iku al-ghoyah adalah inti puncak. Alati takwa atau ghoyah la mutazawija anha, yang tidak ada yang bisa melewati anha dari pengertian takwa. Wala maksoda, dan tidak ada tujuan dalam hidup dunaha selain pengertian takwa. Kalau nilainya dari sudut pandang pengabdian ibadah, ya tidak ada lain tujuan hidup dari ibadah adalah itu, takwa, yang unsurnya jelas. Lanjut. Sumaklam, terus diketahui bersama anak hadat takwa, bahwa pengertian takwa fi qauli suyukhina, menurut pendapat guru-guru kami, wahwa utawi takwa menurut pendapat guru-guru kami adalah tangzihul qalbi, bersih pikirane, bersih atine, andambin dari pikiran jorok, pikiran kotor, pikiran blesa. Itu pendapat guru-guru kami. Takwa diantaranya itu jernihnya hati, jernihnya pikiran dari buruknya prasangka, buruknya kotoran hati. Lam yusbak angka misluhu, yang tidak didahului oleh tindakan dunub. Maksudnya gimana? Tidak melakukan dosa, tapi dia betul-betul membersihkan hatinya dari merasa berdosa, Kang Asep. Itu takwa yang betul-betul luar biasa. Kalau takwa berangkat dari pembersihan noda, yaitu masih proses namanya. Masih proses definisi hakikat takwa. Jadi ini sih pengertian hakikat takwa yang sebenarnya itu bersihnya hati dari dambin. Artinya hati itu betul-betul tidak terkena ruang hal-hal buruk. Beda dengan kita. Kalau kita kan posisi kepengen takwa berseni dosa, berseni kotoran. Arikin bersih, terhindar dari dunub. Tapi belum ngerasa bersih lah itu takwa. Masya Allah. Hatta yaj'alul abad min kuwatil azm, sampai seorang hamba itu min kuwatil azm, dari kuatnya tekad, ala tarkiha, untuk jangan sampai melakukan dunub. Jadi belum melakukan dosa, tapi dia sudah bertekad jangan sampai melakukannya. Masya Allah. Wikoyatan, karena jaga bainahu wa bainal ma'asi, dia jaga antara dia dan kemaksiatan, jangan sampai bersinggungan, jangan sampai bersentuhan. Fa'idha wattona, ketika sudah kuat opo kolbu, hati orang, ala dalika, untuk tangzihul kolbi, ketika sudah kuat pembersihan jiwanya, fakhina idin, disitulah yusofu, disifati sopowong, bi'annahu, bahwa orang itu muttaqin. Beli gampang dilegalitas oleh Allah sebagai muttaqin. Ketika sudah kuat hatinya untuk tangzih, tangzih itu betul-betul jangan sampai terhinggapi, jangan sampai terhinggapi oleh noda-noda dosa, walaupun dalam i'tikad, dalam azm, dalam ham, itu betul-betul jauh dari ruang-ruang itu. Lah baru disebut muttaqin. Wa yuqalu, bisa juga dikatakan lidalika, untuk sifat-sifatnya takwa. Ini sifat-sifatnya ya, atau muttaqin opo at-taubat wal azm. Takwan hale pengertian takwa. Itu boleh juga ada istilah lain, pengertian taubat, azm, juga itu aksesoris dari takwa, Bang Asep. Sumaklam anna manazila takwa. Perlu diketahui bahwa pos-pos atau tempat-tempat manazil, tempat-tempat takwa itu adalah salah satu objek takwa. Itu pos-posnya apa saja? Ada 3. 1, takwa anisyirki. 1, pengertian takwa jauh dari kesyirikan. 2, takwa anil bid'ai, menjauhi dari hal-hal bid'ah.
wa taqwa anil ma'asi, menjauhi dari hal-hal negatif atau maksiat, al far'iyati kang sifatnya furu' bukan usul, ya sifatnya hukum-hukum far'iyah bukan hukum asliyah. Suma surur maka nuli utawi bahasa buruk atau maksiat itu juga dorbani ada dua. Yang namanya takwa, manazilu takwa ada tiga, manazilu surur atau buruk ada dua. Asliun ada buruk permanen asli, wahwa ma utawi buruk asli adalah sesuatu nuhia kang dilarang opo anhu sangking ma, tujuannya takdiban karena mendidik etika. Etika apa? Etika hati. Contohnya kal ma'asil mahdo, seperti kemaksiatan murni. Jadi kemaksiatan yang murni itu merupakan syarrul asli, buruk yang murni, ya maksiat yang murni, ya buruk yang murni. Wasai'un ghairu asliin, ada maksiat atau buruk yang tidak murni. Mahwa manuhia anhu, itu suatu yang dilarang tapi tak diban untuk mendidik hati, wahya fudulul halal, yaitu fudulul halal itu memanjakan menikmati fasilitas halal, itu namanya syar'ing ghairu asli, al makhudati yang mengambil menikmati barang halal tapi bisyahawat, dengan cara rakus, dengan cara syahwat, kemaruk, kaulan. Nah, itu juga syar, tapi min ghairi aslin. Fal ula utawi yang pertama ikut takwa fardin, yaitu takwa yang sifatnya wajib. Yalzamu kang wajib bitarkiha opo al adab. Dengan menjaga takwa itu, ya ketika kita meninggalkannya maka berkonsekuensi adab. Ono takwa sing wajib hukumnya fardu, yang kedua takwa khairin, ada yang sifatnya takwa itu takwa khair, wa adabin lan takwa adab. Yalzamu kang wajib bitarkiha, ketika meninggalkan takwa khair opo al habsu wal hisab, itu ada hukuman penjara atau hisab, hukuman hitungan, hisab walukmu dan cacian. Itu layak dicaci ketika meninggalkan takwa khair. Kalau takwa fardu adab, kalau meninggalkan takwa khair dicaci atau dikecam. Faman atabil ula, orang yang melaksanakan takwa yang pertama. Jadi takwa yang pertama dia betul-betul melaksanakan apa yang Allah perintahkan, meninggalkan apa yang Allah larang. Kalau dia kok meninggalkan takwa itu, takwa fardu, maka adab. Faman atabil ula fahuwa fid darajatil ula minat takwa. Berarti orang yang memegang takwa yang pertama berarti derajat yang paling tinggi di antara takwa. Watilka mana mangzilatun mustaqimit ta'ah. Nah, takwa yang pertama itu adalah suatu level, suatu makom, suatu kedudukan mustaqimit ta'ah, di antara stabilisernya ketaatan itu ada takwa yang pertama, yaitu takwa fardu. Waman atabisania, orang yang mampu melaksanakan takwa yang kedua berarti bahwa orang itu fid darajatil ulya, berarti derajat yang tinggi minat takwa. Kenapa? Faidah jamaah, ketika mengumpulkan soal abdu baina ijtinabi kulli maksiatin, dia mengumpulkan antara menjauhi maksiat dan dia juga tidak mau mengambil hal-hal kang mubah dengan sifat sekarpe dewek atau seenake wudele dewek. Itu diantaranya namanya darajatil ulya. Berarti faqad istakmala, telah menyempurnakan sapa wong makna takwa ing pengertian takwa. Wa huwa utawi istikmalu takwa iku alwaraul kamil, merupakan wirai yang sempurna. Alladzi huwa kang utawi wira'il kamil iku malaku amriddin, kerajaan persoalan agama.
kerajaan persoalan keyakinan hati ataupun persoalan kerajaan agama adanya di wirai. Wa amaladila buddha minhu adapun utawi sesuatu labuda kang wajib minhu opo saking aladi hahuna dalam tema ini fahuwa ikum mura'atul a'dha'il khamsah, menjaga organ tubuh yang 5. Fa innahuna bahwa menjaga organ tubuh yang 5 ini ku al usul wahya al ain, kita wajib menjaga mata, wal udun telinga, wal lisan mulut, wal batnu perut, wal qalbu lan hati. Fal yahris hendaknya seneng sopo wong alaiha ingatase kabeh ini loh muraatul a'do, bisyanah kelawan menjaga alaha terhadap muraatul a'do, an kulima dari hal-hal yakhofu kang membahayakan atau yakhofu kang wedi sopo abad minhu sangking ma wedi dororon ing bahaya, bayane ma yang doror min haromin dari sifat-sifat yang haram, wafudulin lan terlalu berlebihan mengambil barang halal, wa isyrofin min halalin atau juga isrof berlebih-lebihan mengambil barang yang halal. Faidah hasolat ketika sudah berhasil oposianatu hadil a'do, organ tubuh yang 5 mampu dikendalikan, jangan sampai melaksanakan yang dilarang dari tiga itu haram, fudul dan israf. Fatarju maka berharap opo an tukfa yen atau antakfi yen to nyukupi sapa sira nyukupi sairo arkanihi ing seluruh rukun-rukune takwa. Jadi rukun takwa itu antara hati, jiwa dan jasad. Berarti rukun takwanya sempurna dilaksanakan. Wa takunalan dadi sapa sira jadi ukot kumta telah melaksanakan bihaqit takwa dengan haknya takwa yang sebenar-benarnya, bijami ibadanika sesuai dengan seluruh organ tubuh badane sampean, lillahi ta'ala karena Allah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Oh, ya, ya.